Oke, baik. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Dewan dari Manajemen kelas 101. Di sini saya akan presentasi untuk etika bisnis di balik gelombang PHK industri Jerman Indonesia tahun 2026 untuk studi kasus PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan krisis PHK Jerman di Jawa Tengah. Untuk daftar isi atau alur pembahasan kali ini yaitu sektor bisnis terdampak, kemudian kronologi dan fakta kasus, data pendukung nasional, isu etika bisnis, analisis teori etika bisnis, dan dampak rekomendasinya. Itu bagian satu, sektor terdampak. Sektor bisnis yang terdampak isu etika ini adalah manufaktur padat karya, industri Jerman, dan tekstil. Sektor Jerman atau tekstil menjadi epicentrum gelombang PHK nasional sepanjang tahun 2026 dipicu turunnya order ekspor dari buyer global, Uniqlo, H&M, dan lainnya. Akibat pelemahan daya beli internasional, 3 pabrik besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat menutup atau merumahkan ribuan pekerjanya dalam kurun Juli sampai Agustus tahun 2026. Antara lain itu ada PT Samuan Busana Indonesia, Jepara, kemudian PT Victory Apparel, Semarang, dan PT 66 Fashion Industry di Cimahi. Kemudian untuk di pusat pertambangan, perusahaan tambang di Berau atau Kaltim dan Sulawesi Tengah turut menutup operasi dan berpotensi mem-PHK seluruh karyawan. Kemudian di bidang retail dan rantai pasok, penurunan order dari retail atau brand internasional menekan pabrik-pabrik pemasok domestik. Dari Ketenaga Kerjaan Nasional, itu ada informasi total sekitar 43.805 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari sampai Juli 2026, versi Kemenaker dan dampak lintas sektor. Untuk bagian fakta dan kronologi, di sini pada tanggal 27 Juli 2026 itu ada kunjungan pemerintah dan isinya penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Pak Said Iqbal mendatangi pabrik di Jepara meminta manajemen mengedepankan dialog sebelum PHK. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Juli tahun 2026, manajemen ungkap kondisi. Manajemen menyatakan bahwa sanggup membayar per orang pesangon hanya sekitar 50% dari ketentuan normal karena kondisi keuangan yang merugi 2 tahun berturut-turut. Pada tanggal 31 Juli 2026, pesangon dicairkan. Perusahaan membayar pesangon kepada 685 karyawan dengan skema 0, kali ketentuan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pada tanggal 1 Agustus 2026, pabrik resmi tutup. Unit Jepara resmi berhenti beroperasi. 685 pekerja terkena PHK. Unit Semarang tetap berjalan dan menambah kapasitas. Pada tanggal 5 Agustus 2026, PP Serikat Buruh KSBSI Jawa Tengah menyatakan kecewa karena pesangon hanya 0,5 kali dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Kemudian data pendukung skala nasional gelombang PHK Indonesia di tahun 2026 itu pekerja PHK Januari sampai Juli 2026 yaitu ada 43.805. Di sini data dari Kemenaker RI. Kemudian klaim Apindo Januari sampai Mei 2026 berbasis nonaktif BPJS TK itu ada 126.000 karyawan. Kemudian pekerja ter-PHK di Jawa Barat provinsi tertinggi Kemenaker itu ada 8.800. Kemudian selisih data Kemenaker versus Apindo, indikasi lemahnya pendataan itu ada selisih 5 kali. Kemudian di sini ada grafik pendukung. Lalu titik krisis di sentra industri Jerman itu ada perusahaan PT Samuan Busana Indonesia, lokasi di Jepara, Jawa Tengah. Pekerja yang terdampak ada 685 orang karyawan. Dan status per Agustus 2026 tutup permanen 1 Agustus 2026 pesangon 0,5 kali dibayar 31 Juli 2026. Kemudian PT Factory Apparel berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pekerja terdampak ada kurang lebih 800 orang karyawan. Status per Agustus itu rencana pemangkasan besar-besaran. Proses sedang berjalan. Lalu PT 66 Fashion Industry berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Pekerja yang terdampak ada sekitar ratusan orang. Status per Agustus PHK massal bagian gelombang efisiensi Jerman nasional. Sorotan etika skema pesangon 0,5 kali versus putusan MK nomor 168 2024. PT Samuan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengizinkan pesangon 0,5 kali bagi perusahaan rugi 2 tahun. Namun Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 168 tahun 2024 menegaskan pesangon wajib dibayar sekurang-kurangnya 1 kali ketentuan menimbulkan konflik norma yang merugikan pekerja. Kemudian analisis penyebab akan masalah yaitu faktor global dan domestik. Di faktor tekanan ekonomi global, perang di Ukraina dan Timur Tengah melambungkan harga energi, menurunkan daya beli global. Buyer internasional yaitu Uniqlo, H&M, dan lain-lain mengurangi order ke pabrik Jerman Indonesia. Menurut Said Iqbal, ini pemicu utama PHK, bukan turunnya daya beli domestik. Kemudian faktor beban biaya produksi, kenaikan ongkos energi dan bahan baku menekan margin pabrik padat karya yang sudah tipis, sementara harga jual ke buyer tidak naik sebanding. Kemudian dari faktor ketimpangan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pesangon 0,5 kali 0,5 kali saat rugi berbenturan dengan putusan MK nomor 168 tahun 2024 pesangon minimal 1 kali menciptakan celah bagi perusahaan menekan hak pekerja secara legal.
Kemudian dari faktor lemahnya dialog sosial, keputusan penutupan pabrik cenderung final secara sepihak oleh prinsipal. Banyak PMA sebelum melibatkan serikat pekerja secara utuh dan negosiasi solusi alternatif. Kemudian kategori pelanggaran, hak pekerja dan ketenaga kerjaan. Kasus ini termasuk isu hak pekerja dan ketenaga kerjaan menyangkut upah, pesangon layak, PHK, dan kesejahteraan karyawan. Dari kategori pelanggaran hak normatif, kali tidak sesuai standar minimal 1 kali yang ditegaskan putusan MK. Meski akhirnya diterima pekerja karena posisi tawar yang lemah. Kemudian minimnya transparansi data, perbedaan signifikan data PHK Kemnaker yaitu ada 23.470 karyawan, versus Apindo ada 126.000 untuk periode yang sama, menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi ketenaga kerjaan di tingkat nasional. Kemudian keputusan sepihak korporasi, rencana penutupan pabrik oleh prinsipal atau pemilik di luar negeri telah final sebelum proses dialog sosial dengan pekerja dan pemerintah daerah dituntaskan. Lalu ketimpangan relasi kuasa, pekerja Jerman mayoritas buruh berupah rendah berada di posisi rentan menghadapi keputusan bisnis besar yang berdampak langsung pada penghidupan mereka. Kemudian analisis teori di etika bisnis teori 1, utilitarisme, prinsip dasar, tindakan dinilai etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian penerapan pada kasus manajemen berargumen penutupan pabrik dan efisiensi pesangon menyelamatkan keberlangsungan unit Semarang yang justru menyerap lebih banyak tenaga kerja jangka panjang. Sebuah kalkulasi manfaat total kas utilitarian, kritik dan keterbatasan. Kalkulasi manfaat mayoritas mengabaikan penderitaan konkret 685 pekerja dan keluarganya yang kehilangan sumber penghidupan mendadak. Utilitarisme rawan dijadikan pembenaran bagi keputusan efisiensi sepihak tanpa mempertimbangkan hak individu yang dikorbankan. Manfaat jangka panjang bagi perusahaan tidak otomatis menyeimbangkan kerugian jangka pendek yang nyata bagi pekerja terdampak. Kemudian keadilan, justice atau etika bisnis rights. Teori keadilan John Rawls. Prinsip justice as fairness. Ketimpangan sosial ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling dirugikan. Difference principle. Pesangon 0,5 kali gagal melindungi pihak paling rentan, yaitu buruh yang kehilangan pekerjaan. Etika hak Kantian. Deontologi, pekerja memiliki hak fundamental atas perlakuan yang adil dan martabat, bukan sekedar sarana pencapaian efisiensi bisnis. Means to end. Putusan MK nomor 168 tahun 2024 secara menegaskan hak minimal ini. Kesimpulan analisis dari sudut pandang keadilan dan hak tindakan membayar pesangon di bawah standar hukum minimum meski secara ekonomi efisien tidak dapat dibenarkan secara etis karena melanggar hak dasar pekerja yang telah dijamin putusan hukum tertinggi negara. Teori 3, stakeholder teori Edward Freeman. Perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham stakeholder tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdampak putusan. Dari sudut pekerjaan, 685 buruh dan keluarganya kehilangan sumber penghasilan, kebutuhan mendesakkan pesangon layak dan alih kerja. Dari Serikat Pekerja, KSBSI dan KSPI menuntut kepatuhan pada putusan MK dan pengawalan hak normatif hingga tuntas. Dari sudut pemerintah daerah, Disnaker Jepara dan Pemprov Jateng memfasilitasi penyelesaian hak dan program penempatan kerja baru. Pemilik atau prinsipal kepentingan bisnis global menuntut efisiensi biaya, namun tetap terikat hukum ketenaga kerjaan RI. Dari sudut masyarakat sekitar, ekonomi lokal, Kalinyamatan, Jepara terdampak hilangnya daya beli ratusan rumah tangga buruh. Pemerintah pusat, Presiden RI menginstruksikan perlindungan pihak lemah. Isu ini menjadi sorotan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Kemudian dampak terhadap bisnis, pekerja dan masyarakat. Dampak bagi bisnis, resiko reputasi dan kepercayaan bayar internasional terhadap kepatuhan hukum ketenaga kerjaan Indonesia. Potensi sengketa hukum PHI bila pesangon dianggap tidak sesuai keputusan MK. Sinyal ini lebih bagi investor PMA lain terkait kepastian regulasi pesangon. Untuk dampak bagi pekerja, yaitu ada 685 pekerja kehilangan penghasilan tetapi secara mendadak di tengah pelemahan lapangan kerja nasional. Pesangon di bawah standar mempersempit bantalan ekonomi selama masa transisi karir. Tekanan psikologis dan sosial bagi keluarga buruh yang bertanggung pada sumber pendapatan. Daya beli lokal Kalinyamatan Jepara menurun, berdampak pada UMKM dan ekonomi sekitar pabrik. Menambah beban 43.805 lebih pekerja ter-PHK nasional Januari sampai Juli 2026, memperberat isu pengangguran. Menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola ketenagakerjaan dan kepemimpinan kepatuhan penuh pada putusan MK, kemudian dialog sosial sejak dini, transparansi data ketenagakerjaan, program transisi aktif atau CSR, penguatan pengawasan pemerintah dan harmonisasi regulasi. Kesimpulannya, efisiensi bisnis tidak boleh mengorbankan hak dasar pekerja. Gelombang PHK Jerman 2026 termasuk kasus PT Sambon Busana Indonesia lahir dari tekanan ekonomi global yang nyata, namun cara penyelesaiannya menguji komitmen etika bisnis perusahaan. Pembayaran pesangon di bawah standar hukum menunjukkan bahwa kepatuhan hukum minimum hanya saja tidak cukup tanpa etikat baik dan keberpihakan pada keadilan. Kemudian pendekatan utilitarian, keadilan hak, dan stakeholder teori sama-sama menegaskan
Putusan bisnis yang etis harus mempertimbangkan dampak nyata pada pihak paling rentan, bukan hanya efisiensi biaya. Solusi berkelanjutan memerlukan sinergi tiga pihak, kepatuhan korporasi, pengawasan pemerintah yang konsisten, dan dialog sosial yang genuine dengan pekerja. Untuk sumber atau referensi berlanjut, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.